Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah, NIM 5041820. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS manajemen keuangan. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya dari kelompok 1 sampai kelompok 13. Laporan keuangan pihak-pihak berkepentingan dan neraca atau posisi keuangan. A. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini. Maksudnya, keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu untuk neraca dan periode tertentu untuk laporan laba dan rugi. B. Pihak-pihak berkepentingan dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua pemerintah, yang ketiga investor, dan keempat adalah kreditor. C. Neraca atau posisi keuangan. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva atau harta, kewajiban atau utang, dan modal perusahaan atau ekuitas pada saat tertentu. Laporan laba rugi, perubahan modal, dan pajak penghasilan. A. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu yang tergambar dari jumlah pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan, sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan untung atau perusahaan dalam keadaan rugi. B. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini serta sebab perubahan modal. C. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau yang sering dikenal dengan PPh 25 merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang mereka dapat. Break-even point. A. Pengertian break-even point. Break-even point atau yang disingkat dengan BEP merupakan suatu kondisi di mana suatu perusahaan tidak mendapatkan laba atau tidak mendapatkan kerugian. B. Manfaat analisis break-even point atau BEP. Manfaat break-even point atau BEP: 1. Alat perencanaan untuk menghasilkan laba. 2. Memberikan informasi berbagai tingkat volume penjualan. 3. Mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dikeluarkan. 4. Mengetahui penjualan minimum. 5. Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. 6. Mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik. 7. Sebagai bahan pertimbangan untuk harga jual, volume, biaya, dan laba. Dalam menentukan analisis volume, biaya, dan laba didasarkan pada asumsi bahwa analisis biaya, volume, dan laba dapat digunakan untuk menentukan tinggi impas, beberapa pendekatan persamaan matematika, pendekatan contribution margin per unit, pendekatan contribution margin ratio, dan pendekatan grafik. D. Analisis break-even point. Break-even point analysis adalah dasar dari semua metode break-even yang diterapkan baik dalam sales ataupun dalam hal lainnya, di mana break-even analysis dapat diterapkan. E. Shutdown point. Shutdown point merupakan suatu titik pada break-even curve yang menunjukkan bahwa besarnya total penjualan yang diperoleh perusahaan. Dalam keadaan demikian, perusahaan yang bersangkutan tidak lagi memperoleh kelebihan penerimaan kas, sehingga tidak mungkin untuk melanjutkan kegiatan operasinya. Analisis rasio keuangan. A. Pengertian analisis rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dalam satu laporan keuangan atau komponen yang ada di antara laporan keuangan.
jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio pertumbuhan, dan rasio penilaian. B. Kegunaan analisis rasio keuangan. 1. Memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan serta penilaian terhadap keadaan suatu perusahaan tertentu. 2. Memberikan gambaran kepada investor dan kreditor baik dan buruknya keadaan keuangan perusahaan. 3. Dapat menentukan efisiensi kinerja dari manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan. 4. Digunakan untuk membuat keputusan, pertimbangan, dan prediksi pencapaian perusahaan dan prospek. 5. Memudahkan dalam mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. C. Rasio keuangan utama. 1. Rasio likuiditas atau liquidity ratio. 2. Profitabilitas rasio profitability ratio. 3. Rasio aktivitas atau activity ratio. 4. Rasio leverage atau leverage ratio. 5. Rasio pasar. D. Kondisi kesehatan dan kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, baik dari segi aspek penggalangan dana dan distribusi dana, yang biasanya diukur menggunakan indikator kecukupan modal, dana, likuiditas, dan profitabilitas. Manajemen modal kerja. A. Pengertian manajemen modal kerja. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber penggunaan dana perusahaan. Artinya, sumber dana atau fund dapat diartikan sebagai kas, giro, modal kerja, dan seluruh aktiva di perusahaan. Aktiva yang dimiliki sifat dengan kas. B. Arti penting manajemen modal kerja. 1. Memenuhi kewajiban likuiditas. 2. Memenuhi kewajiban yang segera harus dibayar. 3. Jumlah melebihi separuh total aktiva. 4. Memungkinkan perusahaan untuk memiliki sediaan. 5. Memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana. 6. Memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit. C. Konsep dan jenis modal kerja. 1. Konsep modal kerja terbagi: A. Konsep kuantitatif, B. Konsep kualitatif, C. Konsep fungsional. 2. Jenis modal kerja: A. Modal kerja kotor atau gross working capital, B. Modal kerja bersih atau net working capital. D. Pendekatan modal kerja. 3 pendekatan modal kerja, yaitu 1. Aggressive approach, 2. Conservative approach, 3. Trade-off keduanya. Analisis kebutuhan dan pembiayaan modal kerja. A. Analisis kebutuhan modal kerja. 1. Pengertian modal kerja. Modal kerja adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar yang merupakan bentuk dari investasi perusahaan. 2. Konsep modal kerja. Konsep modal kerja itu ada 3. Yang pertama konsep kuantitatif, 2 konsep kualitatif, dan 3 konsep fungsional. 3. Jenis-jenis modal kerja. Modal kerja terbagi 2 jenis, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. 4. Kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja ada 3. Yang pertama kebijakan agresif, 2 kebijakan moderat, dan 3 kebijakan konservatif. B. Analisis pembiayaan modal kerja. 1. Pengertian pembiayaan modal kerja. Pembiayaan merupakan tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. 2. Pembagian pembiayaan. Pembagian pembiayaan terbagi menjadi 2. Yang pertama,
pembiayaan produktif. Yang kedua, pembiayaan konsumtif. Motif memegang uang tunai dan anggaran kas. A. Motif memegang uang tunai. Menurut Keynes, dalam teori referensi likuidasi menjelaskan bahwa motif dalam memegang uang ada 3 macam, yaitu motif transaksi, 2 motif berjaga-jaga, dan 3 motif spekulasi. B. Anggaran dana atau kas budget. 1. Pengertian anggaran kas. Anggaran kas atau kas budget ialah anggaran yang merencanakan tentang jumlah kas secara lebih rinci beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. 2. Pentingnya anggaran kas. Anggaran kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang taksiran penerimaan dan pengeluaran perusahaan pada suatu periode tertentu yang akan datang. 3. Penyusunan anggaran kas. Terdapat 2 macam penyusunan anggaran kas. Yang pertama, anggaran kas jangka pendek. Yang kedua, anggaran kas jangka panjang. 4. Langkah-langkah anggaran kas. 1. Menyusun anggaran penagihan piutang. 2. Anggaran penerimaan kas. 3. Anggaran pengeluaran kas. 4. Menyusun anggaran kas sementara. 5. Memperkirakan pembayaran bunga, menyusun skema pembayaran bunga. 6. Menyusun anggaran kas akhir. Anggaran kas. Ada 2 pendekatan yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran kas. 1. Pendekatan penerimaan dan pengeluaran kas. 2. Pendekatan akuntansi keuangan. 6. Format anggaran kas. A. Aktivitas operasi. B. Aktivitas investasi. C. Aktivitas pembiayaan. Manajemen kas yang efisien dan saldo kas optimal menurut Baumol dan Miller-Earl. A. Manajemen kas yang efisien. Manajemen kas adalah sistem pengelolaan kas perusahaan agar tersedia kas yang memadai, tidak terlalu banyak, agar keuntungan tidak berkurang terlalu besar, tetapi tidak terlalu sedikit yang menggunakan likuiditas perusahaan. Pengendalian terhadap kas ada 2, yaitu 1. Pengendalian untuk penerimaan kas. 2. Pengendalian untuk pengeluaran kas. B. Saldo kas optimal atau menurut Baumol dan Miller-Earl. Asumsi Miller-Earl. 1. Aliran kas harian random dan sulit diramalkan. 2. Transport dan sekuritas cepat. 3. Tren musiman dan siklis tidak dipertimbangkan. 4. Biaya pembelian dan penjualan sekuritas tetap. 5. Struktur termin, tingkat bunga flat, dan tingkat bunga tidak berubah. Penjualan secara kredit dalam meningkatkan omset. A. Pengertian penjualan kredit. Penjualan kredit adalah transaksi penjualan yang dilakukan tetapi pembayarannya menggunakan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. B. Fungsi-fungsi penjualan kredit. 1. Fungsi penjualan. 2. Fungsi kredit. 3. Fungsi gudang. 4. Fungsi pengiriman. 5. Fungsi penagihan. Dan 6. Fungsi akuntansi. C. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penjualan untuk meningkatkan omset. A. Besarnya pembayaran pertama atau down payment harus cukup untuk menutup semua kemungkinan yang terjadi penurunan harga barang tersebut dari semua barang baru menjadi barang bekas. B. Jangka waktu pembayaran antara angsuran yang satu dengan yang lain hendaknya tidak terlalu lama. D. Cara meningkatkan omset penjualan kredit. 1. Memperkuat brand. 2. Menerapkan SEO. 3. Strategi bundling. 4. Penawaran spesial kepada pelanggan. 5. Pelayanan terbaik. 6. Meningkatkan kualitas produk untuk meningkatkan harga jual. E. Kriteria dalam pemberian kredit. A. Karakter. 2. B. Capacity. C. Kapital. D. Kolateral. D. E. Condition.
Risk return trade-off dan kebijakan piutang. A. Risk return trade-off. 1. Pengertian risk return trade-off. Risk return trade-off adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan return, suatu tuntunan konsekuensi dari sebuah sebab. 2. Hubungan karakter risk and return. Semakin besar profitabilitas berarti pengembalian aktual akan jauh di bawah pengembalian yang diharapkan, dan semakin besar stand-alone risk yang terkait dengan aset. 3. Sumber-sumber risiko. 1. Risiko suku bunga. 2. Risiko pasar. 3. Risiko inflasi. 4. Risiko bisnis. 5. Risiko finansial. 6. Risiko likuiditas. 7. Risiko nilai tukar mata uang. 8. Risiko negara atau politik. 4. Mengelola risk return trade-off. 1. Memperkecil risiko. 2. Mengalihkan risiko. 3. Mengontrol risiko. Dan 4. Pendanaan risiko. B. Kebijakan piutang. 1. Pengertian piutang. Piutang merupakan suatu pos yang terdapat dalam kegiatan aktiva lancar yang dapat dengan cepat diuangkan menjadi kas, atau piutang adalah tuntunan yang diharapkan dapat diterima dalam bentuk tunai, berupa uang, atau dapat disamakan dengan uang. 2. Prosedur penagihan piutang. 3. Sistem pengawasan intern piutang. Persediaan atau inventory. A. Pengertian persediaan atau inventory. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang simpan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. B. Jenis-jenis persediaan atau inventory. 1. Persediaan bahan baku. 2. Persediaan barang setengah jadi. 3. Persediaan pemeliharaan. 4. Persediaan barang jadi. Manfaat investasi pada persediaan, karakteristik biaya, model-model persediaan optimal, dan reorder point. A. Manfaat investasi pada persediaan dan karakteristik biaya-biaya persediaan. 1. Manfaat investasi pada persediaan. 1. A. Memanfaatkan diskon kuantitas. B. Menghindari kekurangan bahan atau out of stock. 3. Manfaat pemasaran. 2. Karakteristik biaya-biaya persediaan. 1. Biaya investasi. 2. Biaya penyimpanan. 3. Biaya order. B. Model-model persediaan optimal. 1. Model deterministik. 2. Model probabilistik. C. Reorder point. Reorder point adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang ada ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek dan suku bunga efektif. A. Sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Sumber dana jangka pendek adalah pendanaan yang harus dilunasi atau harus dibayar dalam waktu 1 tahun atau kurang, guna untuk memenuhi kegiatan operasional rutin perusahaan, yaitu seperti pendanaan spontan dan pendanaan negosiasi. B. Suku bunga efektif. Suku bunga efektif yaitu porsi bunga dihitung berdasarkan pokok utang tersisa. Maka porsi bunga dan pokok dalam angsuran tiap bulan akan berbeda. Itulah tadi hasil penjelasan resume saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.